Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relia Ardianingrum dari kelas 11 Busana 1, ingin mempresentasikan mengenai perjuangan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tiap sila tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sila-sila yang lain. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, yaitu lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPD, MK, dan KY merupakan lembaga negara yang dibuat setelah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada pula sistem demokrasi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya mencari pemecahan dari suatu masalah. Yang kedua, perwujudan penerapan ideologi Pancasila di bidang hukum. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan Pancasila, pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitutif tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila secara praksis, misalnya dalam hal penegakan hukum dan keadilan, dapat diwujudkan. Cara-cara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum dan peradilan harus dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah dan nilai religius yang benar. Yang kedua, penegakan hukum dan proses hukum serta peradilan oleh para penegak hukum harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, setiap lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama agar setiap penegakan hukum dapat berjalan lancar. Yang keempat, penegakan hukum dan proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Yang kelima, para penanggung jawab hukum wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama tanpa kecuali. Selanjutnya, yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditugaskan pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dengan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, pelestarian keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai persatuan status sosial dengan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme. Selanjutnya, yang kelima, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi sila pertama Pancasila, perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan sehidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Implementasi sila kedua Pancasila, menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap orang lain tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat. Implementasi sila ketiga Pancasila, menghidupkan segala perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia.
Implementasi sila keempat Pancasila, memuliakan, menghargai, menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikit pun. Implementasi sila kelima Pancasila, menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Sumber yang saya ambil dari Yuyus Kardiman DKK tahun 2023 halaman 25, 26, dan 27. Ada pula sumber dari PPLD Jambercap Go Akses 4 September 2024 pukul 17.00. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.